Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Hadis sebagai sumber hukum dan sumber ajaran Islam. Lanjut. Kelompok 4 beranggotakan yaitu Ahmad Fikri, Aswan Nazairin, Dimas Gunawan, Mukaromah, Sabila Fatimah, dan Yudhistira Aditya. Lanjut. Pembahasan materi yang pertama yaitu definisi hadis dan sunnah, yang kedua struktur komponen hadis, yang ketiga identifikasi klasifikasi hadis, yang keempat hadis sebagai sumber hukum dan ajaran Islam, yang kelima perbedaan hadis nabawi, qudsi, dan Al-Quran, dan yang keenam contoh hadis arba'in dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi yang pertama yaitu definisi hadis dan sunnah akan disampaikan oleh Yudhistira Aditya. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Kita masuk ke definisi hadis dan sunnah. Next. Hadis. Secara etimologi, hadis memiliki makna sebagai berikut. Pertama, jadid, lawan qadim. Yang baru, jamaknya hidas, hudatsah, dan kudus. Yang kedua, qarib, yang dekat, yang belum lama terjadi. Yang ketiga, kabar, warta. Yang ini sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang ke seseorang yang lain. Adapun pengertian hadis secara terminologi menurut ahli hadis, segala ucapan, segala perbuatan, dan segala keadaan atau perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama seperti At-Tibi berpendapat bahwa hadis itu melengkapi sabda Nabi, perbuatan beliau, dan takhir beliau, melengkapi perkataan, perbuatan, dan takhir sahabat. Sebagaimana melengkapi perkataan, perbuatan, dan takhir tabi'in. Maka sesuatu hadis yang sampai kepada dinamai marfu, yang sampai kepada sahabat dinamai mauquf, dan yang sampai kepada tabi'in dinamai maktu. Next. Masuk ke sunnah. Menurut bahasa, sunnah bermakna jalan yang dijalani, baik terpuji atau tidak, sesuatu yang sudah tradisi atau menjadi kebiasaan dinamai sunnah walaupun tidak baik. Next. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas Gunawan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya itu struktur komponen hadis. Struktur komponen hadis ada 3, yaitu sanad, matan, dan rawi. Sanad yaitu rantai penutur atau periwayat hadis, mulai dari orang yang mencatat hadis tersebut sampai kepada Rasulullah. Matan, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sesudah habis disebutkan sanadnya, atau dengan kata lain, matan adalah redaksi isi dari hadis. Yang ketiga yaitu rawi, orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis. Rawi ialah orang yang menerima hadis kemudian menghimpunnya dalam sebuah kitab, yaitu takwil. Next. Berikut contoh struktur komponen hadis dapat dilihat, yaitu ada sanad, matan, dan rawi. Next. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aswan. Baik, materi yang ketiga yaitu identifikasi klasifikasi hadis. Berdasarkan identifikasi klasifikasi hadis dibagi menjadi 2, yaitu kuantitas rawi dan kualitas rawi. Adapun pembagian-pembagian dari tiap kuantitas rawi dan kualitas rawi dapat dilihat di layar. Selanjutnya, hadis ditinjau dari kuantitas rawi yaitu ada 2, mutawatir dan ahad. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tidak terbatas jumlahnya, mulai dari awal sanad sampai akhir sanad, yang mana hal tersebut menjadi mustahil bagi orang banyak untuk mengadakan persetujuan berbuat dusta. Yang kedua yaitu ahad, hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ini terdiri 3 macam, yaitu masyhur, ajiz, dan gharib. Selanjutnya, hadis ditinjau dari kualitas rawi terbagi menjadi 3, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung dikutip oleh orang yang adil lagi cermat dari orang yang sama, sampai berakhir kepada Rasulullah, atau sahabat atau tabi'in, bukan hadis yang syadz atau kontroversi, dan terkena ilat yang menyebabkan cacat dalam penerimaannya. Hasan yaitu khabar ahad yang dinukil oleh orang yang adil, kurang sempurna hafalannya, bersambung sanadnya, tidak cacat dan tidak syadz. Yang ketiga yaitu dhaif,
semua hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat hadis yang diterima dan menurut pendapat kebanyakan ulama. Yang keempat dilanjutkan oleh Sadila. Baik, terima kasih. Yang keempat yaitu hadis sebagai sumber hukum dan ajaran Islam. Lanjut. Yang pertama yaitu fungsi hadis. Fungsi hadis yang pertama menguatkan dan menjelaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran yang dikenal dengan istilah fungsi takkid dan takrir. Yang kedua, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum, misalnya hak pewarisan anak laki-laki dan anak perempuan. Yang ketiga, memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran, misalnya Allah melarang seorang laki-laki memadu dua orang wanita yang bersaudara, diperluas Nabi bahwa bukan saja saudara ayah, tapi juga saudara ibunya. Menetapkan sesuatu hukum dalam hadisnya secara jelas tidak ada dalam Al-Quran. Fungsi sunnah dalam bentuk ini dikenal dengan istilah isbat. Lanjut. Yang kedua yaitu otoritas hadis sebagai sumber hukum Islam. Seluruh umat Islam tanpa kecuali telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Ia menempatkan kedudukan yang sangat penting setelah Al-Quran. Lanjut. Yang ketiga, penolakan otoritas hadis sebagai sumber hukum Islam. Penolakan otoritas hadis Nabi bukan hanya berkembang pada tradisi kesarjanaan Barat, tetapi juga berkembang dalam kesarjanaan Islam. Terdapat sejumlah ulama dan intelektual Islam yang hanya menerima otoritas Al-Quran seraya menolak otoritas hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Mereka ini lebih dikenal sebagai inkar al-sunnah. Lanjut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Fikri. Baik, terima kasih. Materi kelima yaitu perbedaan antara hadis nabawi, hadis qudsi, dan Al-Quran. Perbedaan hadis nabawi dan hadis qudsi. Hadis qudsi dengan hadis nabawi pada dasarnya mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama bersumber dari Allah. Perbedaan antara hadis nabawi dan qudsi dapat dilihat dari segi penisbatannya. Hadis nabawi dinisbatkan kepada Rasulullah dan diriwayatkan dari beliau sehingga dinamakan hadis nabawi. Sedangkan hadis qudsi diceritakan serta diriwayatkan dari Rasulullah dan dinisbatkan kepada Allah. Perbedaan hadis qudsi dengan kepada Rasulullah dengan lafaznya maupun maknanya. Adapun hadis qudsi maknanya saja yang dari Allah, sedangkan lafaznya dari Rasulullah. Yang kedua yaitu Al-Quran hanya dinisbatkan kepada Allah sehingga dikatakan Allah Ta'ala telah berfirman. Sedangkan hadis qudsi terkadang diriwayatkan dengan disandarkan kepada Allah merupakan nisbat yang dibuatkan. Yang ketiga, membaca Al-Quran merupakan ibadah sehingga dibaca di dalam sholat. Adapun hadis qudsi tidak diperintahkan untuk dibaca di dalam sholat. Materi ini akan dilanjutkan oleh Mukarramah. Baik, perbedaan hadis dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan Allah lewat malaikat Jibril secara lengkap berupa lafaz dan sanadnya. Sedangkan hadis berasal dari Rasulullah sendiri. Yang kedua yaitu keseluruhan ayat Al-Quran diriwayatkan oleh Rasulullah secara mutawir, yaitu periwayatan yang menghasilkan ilmu yang pasti dan yakni keautentikannya pada setiap generasi dan waktu. Maka nas-nas Al-Quran bersifat pasti wujud atau qadai as-subut. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran hukumnya adalah ibadah dan sah membaca ayat-ayat di dalam sholat, sementara tidak demikian dengan hadis. Lanjut. Yang keenam yaitu ada contoh hadis arba'in dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Dari Anas bin Sam'an al-Ansari radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan adalah akhlak yang mulia dan dosa adalah apa yang membuat sesak dadamu dan engkau tidak suka orang lain mengetahuinya. Diriwayatkan oleh Muslim. Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Lanjut. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.